Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 di Indralaya yang beranggotakan saya Alif Nurman dan teman saya Mutiara Ulul Azmi. Selanjutnya Saya Saluna. dan yang terakhir Saya Vera Ramesari. Adapun pokok bahasan materi kali ini yaitu mengenai mutagenesis. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu mengkaji implikasi mutagenesis pada makhluk hidup dan dampak yang diakibatkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi singkat, mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik atau DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen atau disebut mutasi titik, maupun pada taraf kromosom. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis, sedangkan makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutan. Mutasi bersifat acak, 90% dan merugikan bagi suatu spesies karena menimbulkan perubahan suatu karakter dari keadaan yang biasanya, maka makhluk hidup itu harus beradaptasi lagi. Mutasi terjadi karena adanya perubahan lingkungan yang ekstrim bagi makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri, maka mereka akan punah. Penyebab mutasi disebut dengan mutagen atau agen mutasi. Kebanyakan mutagen adalah bahan fisika, kimia, atau biologi yang memiliki daya tembus yang kuat sehingga dapat mencapai bahan genetis dalam inti sel. Contohnya zat radioaktif, zat kimia yang keras, dan virus. Prosedur proyek 1. Mencari sumber materi tentang mutagenesis. 2. Membuat ringkasan materi tentang mutagenesis sesuai tujuan pembelajaran. 3. Selanjutnya, merekam video yang berisikan materi tersebut. 4. Lakukan pengeditan agar mendapatkan hasil video yang maksimal. Adapun implikasi mutagenesis pada makhluk hidup dan dampak yang diakibatkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain, yang pertama, kelainan kromosom. A. Sindrom Down. Sindrom Down adalah kondisi genetik yang muncul karena adanya ekstra kromosom 21. Kromosom 21 diulang 3 kali atau trisomi 21, bukannya muncul 2 kali pada individu normal. Kondisi trisomik biasanya disebabkan oleh kesalahan dalam proses pembelahan sel yang disebut non-disjungsi, yaitu ketidakmampuan kromosom untuk berpisah pada saat pembelahan sel. B. Sindrom Klinefelter. Dasar kromosom genotipe 47 XXY mempengaruhi laki-laki. Kromosom ekstra tidak ditransmisikan secara genetik, yaitu bayi baru lahir Klinefelter tidak dapat memiliki ayah Klinefelter, tetapi muncul dari ketidakmampuan kromosom X untuk melepaskan diri dari pasangan selama meiosis pada saat pembentukan gamet. Pembuahan sel telur XX dengan sperma Y menghasilkan zigot XXY. C. Sindrom Turner. Mempengaruhi wanita. Muncul karena kromosom X yang hilang pada wanita yang terkena kesalahan pembelahan sel selama meiosis. Ovum menghasilkan ovum tanpa kromosom X dan lainnya dengan 2 kromosom X. Ovum tanpa kromosom X menyatu dengan sperma dengan 1 kromosom X untuk menghasilkan kondisi 45X. D. Sindrom Jacob. Sindrom Jacob terdiri dari adanya kromosom Y yang berlebihan, prevalensi kelainan kromosom seks XYY pada bayi baru lahir, tetapi sering tidak teridentifikasi atau kognitif yang berat sehingga mungkin tidak pernah mendapat perhatian medis. 2. Gangguan monogenik. Penyakit monogenik disebabkan oleh kesalahan dalam satu gen. Penyakit gen tunggal atau monogenik dapat diklasifikasikan ke dalam kategori berikut. Yang A. Gangguan resesif autosomal. Fenotip penyakit dari gangguan resesif disebabkan oleh homozigositas alel resesif dan fenotip yang terpengaruh adalah sekunder dari alel dominan yang sesuai. Contoh penyakit dari gangguan resesif yaitu anemia sel sabit, cystic fibrosis, Tay Sachs phenylketonuria atau PKU. Yang B. Gangguan dominan autosomal. Pada pewarisan jenis ini, alel normal bersifat resesif dan alel abnormal bersifat dominan.
gangguan dominan autosomal yang langka, achondroplasia, dan penyakit Huntington dapat dianggap sebagai contoh. Contoh dari kelainan dominan autosomal langka yang mempengaruhi sistem saraf. Yang C, gangguan resesif terkait X. Dalam pewarisan resesif terkait X pada ibu, XX, gen yang terpengaruh tetap berada pada satu kromosom X. Akibatnya, ia menjadi pembawa dan biasanya hanya laki-laki XY yang terpengaruh oleh kelainan tersebut. Pada keturunannya, laki-laki mewariskan kromosom Y ke anak laki-laki mereka dan kromosom X mereka ke anak perempuan mereka. Jadi seorang pria yang terkena tidak akan menularkannya kepada anak laki-lakinya, tetapi semua anak perempuannya akan menjadi pembawa. Contoh penyakit gangguan resesif terkait X yaitu hemofilia, Duchenne muscular dystrophy, buta warna, dan gangguan dominan terkait X. 3. Gangguan poligenik. Gangguan poligenik disebabkan oleh defek atau aksi gabungan lebih dari satu gen. Contoh penyakit dari gangguan poligenik yaitu diabetes mellitus, kanker, dan hipertensi. Kesimpulan, mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen atau disebut mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Peristiwa terjadinya mutasi disebut mutagenesis, sedangkan makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutan. Adapun implikasi mutagenesis pada makhluk hidup dan dampak yang diakibatkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain: yang pertama, kelainan kromosom seperti sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner, dan sindrom Jacob. Yang kedua, gangguan monogenik terdiri dari gangguan resesif autosomal seperti anemia sel sabit, cystic fibrosis, Tahkes, fenilketonuria. Gangguan dominal autosomal, gangguan resesif terkait X, contohnya hemofilia, Duchenne muscular dystrophy, dan buta warna. Gangguan dominan terkait X. Yang ketiga, gangguan poligenik meliputi diabetes mellitus, kanker, dan hipertensi. Nah, itu tadi video penjelasan mengenai mutagenesis dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.